Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat serta karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul pada kegiatan VIP Dev Mentor Academy 2026 sore hari ini. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, dan seluruh umatnya hingga akhir zaman nanti. Yang kami hormati Dekan Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro, Profesor Dr. Insinyur Budiono MSI, Bapak Arif Wibowo, SPDI MPD selaku dosen pendidikan agama Islam, Saudara Zidan Fatir selaku Ketua FKMI Sekolah Vokasi, Saudara Jehangir Mahesagani selaku Kepala Departemen Badan Pengelola Mentoring Agama Islam Fakultas, serta seluruh peserta yang berbahagia. Perkenalkan, saya Nafisa Nala Rahmah, selaku MC yang akan memandu jalannya acara pada sore hari ini. Kami ucapkan selamat datang dan terima kasih atas teman-teman sekalian. Semoga kegiatan ini dapat berjalan dengan lancar dan juga memberikan manfaat yang banyak bagi kita semua. Amin ya robbal alamin. Pertama-tama, saya akan membacakan susunan acara terlebih dahulu. Sesi pertama yaitu pembukaan, sesi kedua tilawah, sesi ketiga sambutan Ketua FKMI, sesi keempat sambutan dosen agama, sesi kelima sambutan dan pembukaan, seremonial VIP Dev Mentor Academy oleh Dekan SV, sesi keenam pemaparan VIP Dev Mentor Academy dan Vision, sesi ketujuh pemberitahuan jadwal pertemuan dan materi yang akan disampaikan, sesi ke-8 tanya jawab, sesi ke-9 dokumentasi, dan sesi ke-11 penutup. Memasuki acara pertama, marilah kita membuka kegiatan hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Saudara Mahesa. Kepada Saudara Mahesa, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yastahi an yadriba masalan ma ba'udatan fama fawqaha فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يذل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون
هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم. صدق الله العظيم. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Jazakumullah khairan kepada Saudara Mahesa atas lantunan ayat suci Al-Quran yang telah dibacakan. Insya Allah dapat menjadi pembuka keberkahan bagi kegiatan kita pada hari ini. Selanjutnya, kita akan memasuki acara sambutan yang pertama, yaitu sambutan dari Ketua FKMI Sekolah Vokasi. Kepada Saudara Zidan, kami persilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atas rahmat dan hidayahnya, kita dapat mengikuti kegiatan opening dan technical meeting VIP Dev Mentor Academy 2026 secara daring pada sore hari ini. Yang saya hormati Dekan Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro, Bapak Profesor Dr. Insinyur Budiono MSI, yang saya hormati Dosen Pendidikan Agama Islam Bapak Arif Wibowo SPD IMPD, yang saya hormati Kepala Departemen BPM MAIF Saudara Jahengar Masagani, serta yang saya sayangi dan banggakan rekan-rekan FKMI dan seluruh peserta VIP Dev Mentor Academy 2026. Perkenalkan, saya Zidan, selaku Ketua Forum Komunikasi Mahasiswa Islam Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro pada periode 2026. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada MC atas kesempatan yang diberikan. Oke, mungkin saya akan memberikan sedikit gambaran tentang VIP Dev Mentor Academy. VIP Dev Mentor Academy itu bukan sekedar program pembekalan, teman-teman, melainkan gerbang awal bagi teman-teman untuk mempersiapkan diri sebagai pementor dalam program VIP Dev ini. Melalui program ini, kita tidak hanya belajar mengenai peran seorang mentor, tetapi juga membangun integritas, kepedulian, serta tanggung jawab dalam mentoring untuk mahasiswa ataupun mahasiswa di lingkungan sekolah vokasi. Kalau hari ini teman-teman belum paham apa itu pementor, mentoring, ataupun minte, itu enggak apa-apa. Tapi setelah mengikuti seluruh rangkaian program ini, harapannya teman-teman sudah mengetahui apa yang harus teman-teman lakukan setelah menjadi seorang pementor, khususnya dalam program pembinaan karakter di lingkungan sekolah vokasi. Kami berharap teman-teman dapat mengikuti seluruh rangkaian program ini dengan semangat dan komitmen, dan jangan sungkan untuk bertanya, berdiskusi, dan saling mengingatkan. Akhir kata, fastabiqul khairat, berlomba-lombalah dalam kebaikan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa membimbing setiap langkah dan ikhtiar kita. Dan terakhir, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Saudara Zidan atas sambutan yang telah disampaikan. Acara berikutnya adalah sambutan dari Bapak Arif selaku Dosen Pendidikan Agama Islam. Kepada Bapak Arif Wibowo SPDI MPD, kami persilahkan. Mungkin belum gabung ya Mas Zidan. Kalau belum dilewati dulu enggak apa-apa. Iya Pak, ini saya coba follow up lagi. Mungkin boleh dilanjut dulu sebelum nanti kalau Pak Arif sudah datang bisa dilanjut lagi. Baik. Selanjutnya, kita akan memasuki acara inti, yaitu sambutan sekaligus pembukaan secara resmi kegiatan VIP Dev Mentor Academy oleh Dekan Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro. Kepada Profesor Dr. Insinyur Budiono, MSI, kami persilahkan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi Alhamdulillah wabarakatuh. wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah la haula wa la quwata illa billah. Teman-teman mahasiswa FKMI, Mas Zidan, dan kawan-kawan dengan segenap timnya, alhamdulillah siang sore hari ini bisa silaturahmi, mudah-mudahan semuanya sehat walafiat. Ini insya Allah pertemuan yang luar biasa dan mungkin sangat susah ditemukan di tempat lainnya. Jadi di sekolah vokasi itu intinya sebagaimana kita tahu bersama
Yang namanya karakter, sifat yang khas itu tidak mungkin dibentuk hanya dalam waktu sehari, 2 hari, seminggu, 2 bulan, nggak mungkin. Harus sepanjang tahun untuk mahasiswa ya selama studi, gitu. Ini yang akan kita kembangkan, jadi pembinaan karakter mahasiswa itu selama studi, tanpa mengganggu kelulusan, tanpa mengganggu lama studi, kemudian insya Allah lulus dengan sifat yang baik, karakter yang baik. Eh, Diharapkan kemudian adalah bahwa kalau bisa bahkan sebelum lulus sudah kerja. Kalau bisa itu dengan sifat yang demikian nanti lama-kelamaan kan industri akan semakin tahu ya. Sudah banyak juga teman-teman kita, kakak-kakak kelas Anda yang sebelum lulus itu sudah diterima. Industri datang ke sini, kemudian tes, itu sebelum lulus sudah masuk. Itu saya kira contoh yang harus kita perkuat, kita perbanyak, dan itu juga mestinya bukan sebuah kebetulan ya. Jadi itu kita sifat, kita em, siapkan dengan baik. Nah, ini kita lembagakan menjadi sebuah lembaga, sebuah program yang namanya VIP Dev ya, Vocational Integrity and Professional Development. Jadi program pengembangan integritas dan profesionalisme yang ada di sekolah vokasi. Jadi kita berharap betul teman-teman, eh, kalau dia lulusan sekolah vokasi, insya Allah mereka memiliki integritas yang baik dan juga jiwa profesional. Saya kira apapun nanti setelah kita lulus ya yang dituntut ya jiwa dua itu yang utama. Satu adalah integritas, kejujuran, dua adalah profesional. Dua hal ini kalau kita pegang dengan baik, insya Allah nanti dimanapun posisi kita akan sangat nyaman, enak diterima oleh siapapun, kemudian juga sukses menanti kita bersama ya. Ya sebagaimana kita ketahui, Nabi kita Muhammad Rasulullah SAW sukses luar biasa karena sejak kecil sudah memiliki sifat al-amin. Ya, jadi sejak kecil itu yang namanya Muhammad kecil sudah memiliki sifat al-amin. Kemudian sepanjang hidupnya beliau luar biasa sukses dan sampai saat ini kita masih bisa merasakan manfaatnya dari beliau ya. Itu bermula dari sifat waktu kecil adalah al-amin atau dapat dipercaya. Ini juga demikian paling tidak kita berharap betul mahasiswa sekolah vokasi. Jadi mahasiswa setelah masuk di sekolah vokasi Undip maka harus mendapatkan sentuhan manajemen, sentuhan pendidikan, sentuhan keteladanan, insya Allah yaitu mereka dapat dipercaya atau dengan kata lain memiliki integritas. Itulah untuk mendapatkan ini juga tidak mudah. Untuk itu maka kita semuanya perlu berlatih ya. Yang namanya sifat pembinaan itu butuh yang namanya keteladanan ya, uswatun hasanah. Untuk itu maka ya kita semua sedang berlatih. Ya dosennya harapannya bisa menjadi uswatun hasanah, panitia, kemudian semuanya kakak kelas ya termasuk juga nanti pementor ini insya Allah kita sama-sama berlatih. Pementor itu sama-sama berlatih, kita bisa mendampingi adik-adik kita nanti supaya mereka memiliki jiwa yang berintegritas dan profesional. Dua hal ini yang kita siapkan sepanjang nanti kita kuliah di sekolah vokasi Undip. Lah karena sifat itu tidak mungkin berubah begitu mudah, maka sepanjang tahun kita lakukan selama studi, ya untuk konsep kita itu nanti semester 1 itu adik-adik mahasiswa, semua mahasiswa sekolah vokasi Undip semester 1 mendapatkan basic integritas, ya, fondasi integritas. Jadi fondasi integritas kita berikan di semester 1. Nah, tanpa mengganggu kelulusan, tanpa mengganggu waktu, maka semester 1 nanti kita titipkan bersama-sama dengan mata kuliah agama gitu ya. Jadi nanti di dalam mata kuliah agama di situ khususnya untuk yang Islam nanti di situ ada materi soal integritas, ada materi soal iman dan akhlak dan yang lainnya tentunya satu paket mata kuliah agama lengkap. Tetapi untuk kaitannya dengan program kita ini, maka yang khususnya adalah materi soal integritas, kemudian iman dan akhlak. Nanti kemudian teman-teman kita dari agama lain juga menyesuaikan. Intinya adalah bahwa soal tingkah laku, akhlak,
kemudian keimanan, integritas itu diberikan di semester 1 itu sebagai fondasi ya gitu. Kemudian nanti di semester 3 akan mendapatkan materi tentang tanggung jawab sosial. Jadi dimanapun kita berada, dimanapun posisi kita, kita memiliki tanggung jawab sosial. Itu nanti kemudian bersama-sama dengan mata kuliah Pancasila dan kewarganegaraan. Jadi kita semua masing-masing memiliki tanggung jawab sosial. Ya sebetulnya dalam konteks agama kalau Muslim dalam konteks kita adalah kita sebetulnya itu adalah khalifah ya. Kalau kita tuh diberi amanah menjadi pemimpin, pemimpin tuh tugasnya adalah mengelola alam semesta, mengelola lingkungan, mengelola sekitar kita. Itu tanggung jawab sosial sebetulnya. Itu kita berikan di semester ke-3 nanti bersama-sama dengan mata kuliah Pancasila dan Kewarganegaraan. Kemudian nanti di semester 5 mereka anak-anak mahasiswa kita itu kita beri bekal yang namanya soal etika ya. Etika profesi, soal kemudian transparansi, tanggung jawab kaitannya dengan tugas profesi, tanggung jawab kaitannya dengan profesionalisme, transparansi, itu semua nanti akan mendapatkan bekal di semester ke-5. Nanti mata kuliahnya bisa mata kuliah etika profesi dan sejenisnya, nanti bisa disesuaikan ya. Nanti di semester 7 itu eh, Anda semua akan magang 1 semester, itu kita beri nama yang namanya validasi industri. Jadi sifat kita, karakter kita itu nanti akan dilihat secara langsung ketika Anda di lapangan waktu semester ke-7. Disitulah nanti industri akan melihat bagaimana sifat kita, profesionalisme kita, bagaimana ketepatan waktu kita, bagaimana kita memakai baju, bagaimana kita berkomunikasi dan sebagainya. Di situ dilihat di semester 7 itu oleh industri. Nanti di situ industri akan kita berikan checklist, kemudian mereka akan menilai, kemudian setelah kembali nanti kita lihat checklistnya itu. Kalau baik ya Alhamdulillah, kalau belum baik berarti nanti kita perbaiki sistemnya. Itu nanti kemudian semester ke-8 sebelum lulus mereka nanti akan ada tim evaluasi, kemudian kita beri bila lolos semua kita beri sertifikat VIP Dev ya. VIP Dev itu sertifikat yang insya Allah nanti membanggakan dari sekolah vokasi sebagai tanda petik sebagai sebuah jaminan legal bahwa untuk lulusan sekolah vokasi semuanya telah mendapatkan bekal soal integritas, soal profesionalisme dan itu sangat dibutuhkan di dunia industri. Itu minimal kita pegang dulu. Dan nanti kemudian pelaksanaan di lapangan ya nanti tergantung pada kita masing-masing ya. Itu yang bisa kita berikan selama em, studi dan ini saya kira eh, perlu kita ikuti bersama yang khas dari sekolah vokasi dan kemudian ini yang kita sebut juga dengan yang namanya outcome itu kalau mungkin tempat lain setelah lulus, tapi di sini sebelum lulus Anda sudah mendapatkan outcome yang baik karena sifatnya sudah mendapat, integritas oke, profesionalisme oke, kemudian selama di kampus sudah biasa dengan kerja dengan dunia industri, itu kemudian harapannya adalah sebelum lulus ya semakin yakin sedapat mungkin bisa kerja. Itu yang maksimal yang kita upayakan nanti kemudian berkembang dan kondisinya masing-masing. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih Mas Zidan dan kawan-kawan. Ya nanti tolong namanya ini kita latihan profesionalisme, ya berarti pelaksanaannya juga harus latihan profesionalisme juga gitu ya. Jadi tolong nanti teman dibuat sebuah aturan misalnya aja teman-teman yang masih belum on cam ya nanti diwajibkan on cam ya karena itu bagian dari bentuk tanggung jawab kita gitu ya. Kita sedang mengikuti sebuah pelatihan, sebuah pendidikan itu bentuk tanggung jawabnya adalah ya kita tunjukkan bahwa kita mah di sini kita betul-betul involve bersama dalam sebuah pelatihan. Ya. Kemudian nanti lain-lain nanti sama-sama kita latih ya soal disiplin waktu, ketepatan, dan sebagainya. Nanti kemudian juga ketika nanti pertemuan yang offline, ya tolong nanti diskusi dengan kita
supaya pelaksanaannya juga profesional ya. Jadi dikemas dengan eh, video-video yang bagus, dikemas dengan backdrop yang bagus dan sebagainya. Nanti kalau soal pendanaan semua ditanggung oleh sekolah vokasi. Itu yang mencerminkan. Jadi sejak kita di kampus, sejak Anda mahasiswa itu juga sudah dilatih untuk profesional profesional ya gitu. Jadi jangan setengah-setengah, tampilkan secara maksimal itu semua untuk berlatih kita selama masih di kampus ya. Mungkin itu selamat mengikuti VIDEV Mentor Academy. Teman-teman ini menjadi tulang punggung VIP Dev ke depan. Nanti kemudian bertahap juga akan kita selenggarakan lagi. Ini memang sosialisasi belum maksimal, tapi ini alhamdulillah sudah ada 33 yang gabung. Nanti kemudian segera kita akan menyusul yang lain. Jadi teman-teman yang peserta di sini, kalau ada ide monggo saja disampaikan ya. Jadi kalau ada ide bagaimana metode yang profesional, yang bagus, nanti kita kemas bersama ya. Betul-betul Anda ini sedang mengikuti sebuah akademi yang mendidik Anda untuk menuju integritas dan profesionalisme, dan Anda adalah calon coachnya ya, Anda calon pementornya, Anda calon coachnya. Jadi sangat-sangat bermanfaat. Nanti kemudian sebagai coach pun, sebagai pementor pun, Anda juga nanti akan kita terbitkan juga sertifikat ya. Sertifikat juga sama ya, dibuat yang seprofesional mungkin, yang mencerminkan memang kita sudah profesional sejak di kampus ya. Mungkin begitu, teman-teman. Selamat mengikuti pelatihan. Insya Allah bermanfaat. Apapun ke depan kita lakukan, Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum sebelum kaum itu sendiri yang mengubahnya. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Itu insya Allah terus kita upayakan bersama. Akhirnya dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, maka VIP Dev Mentor Academy dengan resmi saya nyatakan dibuka. Tutup, bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Profesor Dr. Insinyur Budiono MSc atas sambutan sekaligus pembukaan resmi kegiatan VIP Dev Mentor Academy 2026. Semoga arahan yang telah disampaikan dapat menjadi motivasi bagi kita semua dalam mengikuti rangkaian kegiatan VIP Dev Mentor Academy 2026 ini. Selanjutnya, mari kita dengarkan sambutan dari Bapak Arif selaku dosen pendidikan agama Islam. Kepada Bapak Arif Wibowo, SPDI MPD, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi arsala sayyidana Muhammadan rahmatan lil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin. Muhammadin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi wa ajma'in, amma ba'du. Yang terhormat Bapak Dekan, alhamdulillah teman-teman sekalian, FKMI maupun calon dari mentoring ini, kita diberikan tugas dan warisan yang luar biasa. Perhatian dari Bapak Dekan memberikan sebuah visi buat kita untuk amanah membentuk karakter. Karakter ini dari sisi epistemologi ilmu Islam itu luar biasa. Karena Nabi itu diperintahkan innama bu'istu liutamima makarimal akhlak. Itu adalah aksiologi tertinggi dari sebuah risalah kenabian, yaitu membentuk sebuah akhlak. Tadi memang sudah disampaikan dari Bapak Dekan bahwa pembentukan akhlak itu tidak mudah ya. Kalau Al-Ghazali menyampaikan ada 3 tahap. Ada al-ilmu, ada al-hal, kemudian al-amal. Kalau dari psikologi modern tentang karakter, ada namanya knowledge moralnya, kemudian ada
sampai kepada actionnya ya. Dari pembelajaran karakter itu ada melalui pengetahuan, oh kita tahu ini akhlak mahmudah, ini akhlak karimah. Kemudian kita rasa masuk ke dalam fase hal, di mana kita cara memberikan atau merasakan oh perbuatan yang baik, oh perbuatan yang tidak baik, kita melihat merasa risih atau biasa saja. Nah, itu masuk dalam tahap al-hal, kemudian sampai ke dalam tahap actionnya ya. Al-amal, kita melakukan secara sendiri dengan begitu kesadaran. Nah, ini yang akan kita bentuk. Baik dari sisi kita sendiri dengan belajar membentuk karakter kita, juga diminta dari Pak Dekan untuk membimbing adik-adik kelas kita. Ini luar biasa ya, apalagi nanti dikaitkan dengan profesionalisme ya, kode etik ya, etika profesi dan sebagainya yang sekarang memang dibutuhkan sekali sosok yang memenuhi itu ya. Banyak yang mengetahui secara keilmuan, knowledge-nya, tetapi secara amal masih belum bisa. Nah, ini kita harus membiasakan. Disiplin waktu masuk kerja itu pastinya akan dimulai dari bagaimana kita disiplin masuk kelas. Ya, karena karakter itu tidak serta-merta berubah dari pagi sampai sore ya, karena membutuhkan namanya al-hal, kesadaran ya. Membentuk kesadaran itulah yang lama. Kalau kita tahu, oh mungkin tahu ini bicara yang jelek, mendengarkan bicara yang jelek, ataupun melakukan sendiri. Tetapi sampai kita masuk sesi hal, kesadaran yang penuh, nah ini kita butuh latihan. Inilah kita di sini, kita di VIP Dev ini kita khususnya yang nanti mentoring PAI, kita akan belajar dari diri kita untuk menyempurnakan akhlak kita, pengetahuan kita, dan kita juga mengajak teman-teman adik-adik kelas kita nanti untuk mentoring ya, mendampingi. Terima kasih sekali Bapak Dekan atas kesempatan dibukanya VIP Dev ini, sekaligus kita yang diberikan amanah ya. Diberikan amanah itu kalau mereka yang kita ajari melakukan, kita akan mendapatkan amal jariah yang luar biasa. Mungkin itu saja pengantar dari saya. Untuk semua peserta sebenarnya sudah ada 60 Dekan ini, cuman yang bergabung masih ada 33. Ada beberapa prodi yang saya belum bisa koordinasi dengan prodi itu karena tidak mengajar Pak Dekan, jadi belum menyentuh ini melalui Kahim aja kemarin informasinya, jadi nggak langsung ke angkatan 2025-nya. Jadi tidak ada penugasan langsung, tidak bisa melakukan, jadi belum bisa rekrut secara maksimal. Tapi nanti kita sambil jalan, insya Allah sudah kami informasikan melalui masjid dan juga dan tim ke angkatan, tetapi tidak bisa melakukan penugasan secara langsung, jadi tidak ada dorongan yang lebih gitu Pak Dekan. Insya Allah nanti sambil kita koordinasi lebih lanjut. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan kepada Bapak Dekan dan teman-teman sekalian, calon mentoring. Insya Allah ini kita belajar peduli diri kita, peduli ke orang lain, dan kita menanam amal jariah untuk kelanjutan ilmu kita ya. Demikian dari saya, mungkin akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Arif Wibowo SPDI MPD atas sambutan, arahan, dan juga motivasi yang telah diberikan. Sesi selanjutnya akan dilanjutkan dengan pemaparan mengenai
VIP Dev Mentor Academy beserta vision yang akan disampaikan oleh Kepala Departemen Badan Pengelola Mentoring Agama Islam Fakultas. Kepada Saudara Mahesa, kami persilahkan. Oke, baik. Terima kasih kepada MC atas waktu yang telah diberikan kepada saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah atas berkah limpahnya nikmat iman dan Islam yang hingga saat ini kita masih bisa merasakan. Dan alhamdulillah kita dapat dikumpulkan di majelis sore kali ini dengan keadaan sehat walafiat. Kemudian salawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada baginda Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam atas perjuangan dakwahnya yang beliau perjuangkan dari zaman Islam yang masih awam hingga zaman yang penuh berkah seperti saat ini. Pada kesempatan kali ini, saya akan memperkenalkan mengenai VIP Dev Mentor Academy, yaitu sebuah sistem pembinaan mentor yang nantinya akan menjadi bagian dari rangkaian mentoring mahasiswa muslim di Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro. VIP Dev Mentor Academy merupakan pengembangan kapasitas mentor yang dirancang untuk membekali peserta dengan kompetensi dalam kepemimpinan komunikasi secara teknik mentoring yang efektif. Kemudian di samping kanannya ada gambaran sederhana alur dari Mentor Academy, kemudian turun ke Islamic Orientation, kemudian pembinaan yaitu mentoring, kemudian yang terakhir ada evaluasi dan pengembangan. Kemudian yang selanjutnya, siapa saja yang tergabung dalam VIP Dev Mentor Academy ini? Yang pertama ada dosen agama, tentunya agama Islam di lingkungan sekolah vokasi. Kemudian yang kedua ada forum komunikasi mahasiswa Islam sekolah vokasi. Yang ketiga ada badan pengelola mentoring fakultas. Serta yang terakhir ada pementor pada setiap prodi. Beberapa pihak yang tergabung dalam VIP Dev Mentor Academy ini nantinya akan saling berkolaborasi agar proses mentoring dapat berjalan dengan baik, mulai dari pembinaan dosen pendidikan agama Islam, kemudian FKMI, sekolah vokasi, kemudian badan pengelola mentoring, hingga mentor di masing-masing program studi. Kemudian selanjutnya ada tugas pokok dan fungsi bagian-bagian yang telah saya sebutkan sebelumnya, yaitu yang pertama ada dosen pendidikan agama Islam dengan peran pembina dan pengarah akademik. Dosen pendidikan agama Islam ini berperan sebagai pembina yang memberikan arahan pembinaan serta penguatan keilmuan agar pelaksanaan mentoring berjalan selaras dengan nilai-nilai Islam. Kemudian, adapun dari tugas pokok fungsi bagian Forum Komunikasi Mahasiswa Islam Sekolah Vokasi dengan peran berkoordinator program mentoring. FKMI Sekolah Vokasi bertanggung jawab dalam merancang, mengkoordinasi, dan mengawal jalannya program mentoring. FKMI ini menjadi penghubung antara dosen agama Islam Sekolah Vokasi, pementor, dan peserta sekaligus memastikan seluruh rangkaian pembinaan berjalan secara terstruktur dan berkelanjutan. Kemudian selanjutnya ada tugas pokok dan fungsi bagian Badan Pengelola Mentoring Fakultas dengan peran pelaksana teknis dan pengembangan mentor. BPMIF ini merupakan departemen yang mengelola pelaksanaan mentoring secara teknis, mulai dari rekrutmen dan pengembangan mentor.
penyusunan kurikulum mentoring, pendampingan proses mentoring, hingga evaluasi pelaksanaan agar tujuan pembinaan dapat tercapai secara optimal. Kemudian yang terakhir, tugas pokok dan fungsi bagian mentor program studi adalah sebagai peran pelaksana mentoring. Mentor program studi ini merupakan mahasiswa terpilih yang telah mengikuti proses pembinaan dan pengembangan melalui VIP Dev Mentor Academy. Mereka bertugas mendampingi kelompok mentoring di program studinya masing-masing, menyampaikan materi, menjadi teladan dalam akhlak dan akademik, serta membangun hubungan yang suportif agar proses pembinaan berjalan efektif dan berkelanjutan. Kemudian ada pun urgensi dari mentoring tersebut. Yang pertama adalah membangun karakter. Karakter ini dibangun bukan hanya menambah pengetahuan, kita juga menambah wawasan yang berkaitan dengan ilmu-ilmu yang sekiranya relevan di kondisi saat ini. Kemudian selanjutnya ada memberikan pendampingan yang personal, karena mentoring ini sifatnya kelompok nantinya, maka akan diberikan peserta-peserta yang cukup untuk didampingi secara personal. Kemudian yang ketiga adalah menciptakan lingkungan yang saling menguatkan. Jadi tujuan dari mentoring ini diadakan adalah memberikan lingkungan-lingkungan yang suportif dan tentunya memotivasi peserta-peserta untuk berkegiatan di lingkungan sekolah vokasi. Kemudian selanjutnya ada menjaga keberlanjutan proses pembinaan. Karena mentoring ini sifatnya berkelanjutan, maka pementor ini akan ditugaskan untuk membina kelompok mentoringnya masing-masing agar peserta yang dibinanya terjaga dari hal-hal yang di luar tujuan kita. Jadi misalkan pesertanya ini memiliki pertanyaan-pertanyaan akademik, maka mungkin bisa dibantu dijawab oleh pementor ini, maka pementor ini berperan penting dalam menjaga dan membina peserta mentoring gitu. Kemudian selanjutnya yang terakhir adalah mempersiapkan generasi penerus. Dengan adanya mentoring ini, tujuan kita adalah mempersiapkan generasi-generasi yang bisa membawa nilai-nilai Islam dan tentunya nilai-nilai akademik untuk masyarakat di luar sana gitu. Kemudian selanjutnya, mengapa harus mentoring? Mentoring ini ternyata adalah metode pembinaan yang diwariskan Rasulullah SAW, di mana beliau pada fase awal dakwah di Mekah, beliau tidak langsung menyampaikan dakwahnya kepada masyarakat secara luas. Ternyata beliau terlebih dahulu membina para sahabat secara intensif dalam kelompok-kelompok kecil, salah satunya di Darul Arqam sendiri. Di sana Rasulullah SAW membangun keimanan, akhlak, serta pemahaman Islam dan karakter para sahabat melalui proses yang berkelanjutan. Artinya, perubahan besar selalu diawali dengan pembinaan yang konsisten terhadap individu. Rasulullah SAW tidak hanya menyampaikan ilmu, tetapi juga beliau mendampingi, mengevaluasi, dan memberikan teladan, serta membentuk karakter para sahabat hingga lahirlah generasi-generasi terbaik, yaitu para sahabat Rasulullah SAW. Jika kita tarik sejarah dari beliau untuk mengaplikasikan di kehidupan yang sekarang, maka output yang kita inginkan adalah melahirkan generasi-generasi terbaik, yaitu generasi yang memiliki pemahaman bukan hanya mengenai akademik saja, tetapi juga pemahaman terkait nilai-nilai Islam,
serta pemahaman terkait nilai-nilai yang kita inginkan, yaitu profesionalisme, loyalitas, dan mengaplikasikannya nanti ke masyarakat atau industri-industri yang teman-teman inginkan gitu. Kemudian ada VIP Dev Islamic Orientation. VIP Dev Islamic Orientation ini yang menjadi pintu gerbang pembinaan mahasiswa muslim di Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro dengan membekali mahasiswa baru pemahaman dasar tentang nilai-nilai Islam, kehidupan kampus, serta mengantarkan mereka untuk mengikuti proses mentoring secara berkelanjutan. VIP Dev Islamic Mentoring VIP Dev Islamic Orientation ini tuh event yang diadakan untuk peserta mentoring. Jadi output yang kita inginkan di event ini adalah mahasiswa baru yang nantinya masuk ke dalam kelompok mentoring yang bakal kita dampingin di selanjutnya. Kemudian di sini ada mengenal istilah. Jadi mentoring atau pementor dan minti yang teman-teman tadi sudah dengar di awal, maka di sini ada pengertiannya. Mentoring adalah proses pembinaan yang dilakukan secara terstruktur dan berkelanjutan. Kemudian untuk pementor ini adalah pendamping yang membimbing proses mentoring serta menjadi teladan bagi peserta mentoring. Kemudian ada menti sendiri, ini adalah peserta mentoring yang mengikuti proses pembinaan. Jadi istilah-istilah ini mungkin teman-teman kedepannya akan menggunakan istilah-istilah yang telah dipahami sebelumnya gitu. Kemudian alur dari pelaksanaan mentoring tersebut adalah dari sebelum-sebelumnya telah kita pahamin tujuan VIP Dev Islamic Orientation ini untuk memberikan gambaran sedikit terkait peserta mentoring seperti apa. Maka di sini ada alurnya, yaitu Vision. Vision adalah VIP Dev Islamic Orientation yang nantinya bakal ada pembagian kelompok mentoring. Kemudian ada pertemuan-pertemuan rutin yang nantinya setiap kelompok akan mendampinginya. Kemudian ada evaluasi yang rutin kita berikan kepada pementor untuk mengevaluasi tiap pekannya. Kemudian di sini ada benefit yang teman-teman bakal akan didapatkan. Yang pertama ada spiritualitas, yaitu penguatan nilai-nilai Islam. Kemudian selanjutnya ada sosial. Sosial ini lingkungan yang positif dan suportif. Kemudian ada karakter, akhlak, integritas, dan kepemimpinan. Selanjutnya ada pengembangan diri, soft skill, dan potensi diri. Selanjutnya ada masa depan. Masa depan ini adalah siap menjadi mentor dan agen perubahan bagi diri sendiri dan bagi masyarakat umumnya. Jazakumullah khairan katsiran. Terima kasih teman-teman. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih banyak kepada Saudara Mahesa atas pemaparannya. Selanjutnya, kita akan memasuki sesi penyampaian informasi mengenai jadwal pertemuan, serta materi yang akan dipelajari selama VIP Dev Mentor Academy oleh Saudara Mahesa. Maka dari itu, kepada Saudara Mahesa, kami persilahkan kembali. Oke, baik. Terkait metode, timeline, dan materi, yang pertama adalah metode. Metode ini kita akan melakukannya secara 2 tahap, yaitu online dan offline. Online ini kita akan melakukannya sebanyak 4 kali pertemuan pada bulan Juli. Untuk tepatnya
di hari Sabtu tiap pekannya. Kemudian untuk tahap selanjutnya yaitu offline. Offline kita akan melakukannya di 1 kali pertemuan pada bulan Agustus. Berikut adalah timeline yang kita akan lakukan untuk tahap online-nya. Untuk bulan Juli kita akan melakukan pertemuan pertama di bulan Juli tanggal 4 hari Sabtu, kemudian pertemuan kedua di tanggal 11, pertemuan ketiga di tanggal 18, dan pertemuan terakhir atau pertemuan online terakhir di tanggal 25 Juli 2026. Kemudian untuk tahap pertemuan offline kita akan melaksanakan di bulan Agustus, tepatnya di tanggal 15 hari Sabtu. Adapun pelaksanaan event VIP Dev Islamic Orientation atau Vision kita akan melaksanakannya di bulan Agustus juga, tepatnya di tanggal 22 hari Sabtu. Kemudian selanjutnya ada materi yang akan kita sampaikan pada pertemuan online. Yang pertama ada materi konsep tauhid dan amanah, kemudian manusia sebagai khalifah, kemudian akhlak dalam Islam. Selanjutnya pertemuan kedua kita akan menyampaikan 3 materi juga, yaitu kejujuran, amanah, dan tanggung jawab, serta larangan ghulul dan korupsi. Pertemuan ketiga, kita akan menyampaikan materi dari Quran Surah At-Taubah ayat 105, kemudian ada konsep itkon dalam hadis, serta etos kerja yang islami. Kemudian pertemuan terakhir pada tahap online, kita akan menyampaikan materi studi kasus pelanggaran integritas, kemudian ada profesi sebagai ibadah, serta refleksi diri dan komitmen yang berintegritas. Adapun materi yang akan kita sampaikan pada pertemuan offline yaitu pemantapan pementor, setelah itu ada micro teaching, dan yang terakhir adalah briefing opening mentoring. Baik, kepada teman-teman, jika ada pertanyaan, kami persilahkan. Baik, terima kasih kepada Kak Mahesa atas penyampaian informasinya. Kini kita akan memasuki sesi tanya jawab. Bagi peserta yang ingin mengajukan pertanyaan, dipersilahkan untuk menggunakan fitur raise hand atau dapat menuliskan pertanyaannya melalui kolom chat. Baik, kepada Muhammad Bagas Putra, dipersilahkan. Terima kasih. Bismillah, sudah terdengar suara saya? Terdengar. Oke, terima kasih atas kesempatannya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Bagas Putra Pradana dari Prodi Akuntansi Perpajakan Angkatan 2025. Izin untuk bertanya terkait waktu pelaksanaan rapat online secara rutin di bulan Juli itu, untuk jamnya apakah sama seperti sekarang atau ada jam lain? Terima kasih. Oke, terima kasih pertanyaannya. Untuk pertemuan yang akan kita lakukan online terkait jam, insya Allah kita akan menggunakan jam di pagi hari karena materi yang disampaikan sepertinya memerlukan waktu yang begitu banyak dan materi-materi yang disampaikan juga ada sebanyak 3 materi, maka kurang efektif jika kita menggunakan waktu sore hari maupun siang hari
maka kita akan menggunakan waktu yang sekiranya bisa menjangkau 3 materi tersebut, yaitu di pagi hari. Apakah mungkin ada rundown jam berapa sampai jam berapa seperti itu, Mas? Oke, izin jawab. Terkait rundown, sejauh ini belum kita buatkan karena mengingat materi yang diberikan kepada pembicara, nanti kita akan membuatnya setelah agenda ini selesai gitu. Maksudnya kita akan menyampaikan juga kepada grup peserta VIP Dev Mentor Academy terkait rundown yang akan kita laksanakan di pertemuan online ini, maaf. Oke, oke. Begitu mungkin Mas Bagas tadi ya. Nanti akan di-share di grup peserta, calon peserta. Oke, terima kasih, Mas Kalau Mahesa sudah bisa mungkin bisa dilanjut. Gimana Mas Bagas? Ada pertanyaan lanjut? Sudah. Oke. Terima kasih. Jazakumullah. Afwan. Baik, terima kasih banyak kepada Bagas atas pertanyaannya. Selanjutnya untuk Reza Restuhainur dipersilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reza Restu dari Program Studi Akuntansi Perpajakan Angkatan 2025. Terima kasih juga kepada Kak Mahesa yang sudah menjelaskan terkait kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan selama bulan Juli dan Agustus. Izin bertanya terkait kelompok mentoring ini, kira-kira berapa orang ya dalam kelompok mentoring tersebut? Mungkin itu aja pertanyaannya. Oke, terima kasih pertanyaannya. Saya izin menjawab. Jika kita melihat kondisi program studi yang sepertinya berbeda ya untuk kuota orang yang ada di mahasiswa 2026 nantinya, maka kita akan menyesuaikan terlebih dahulu kiranya pementor 10 dengan mahasiswa baru yang ada, maka kurang lebih dalam satu kelompok ini akan mendampingi sekitar 10 hingga belasan gitu mungkin. Jadi kita lebih menyesuaikan kembali dengan kondisi prodinya masing-masing. Jadi mungkin tiap kelompok nantinya bakal berbeda-beda terkait mentinya berapa. Jadi nanti menyesuaikan aja gitu. Jika range dari 10 hingga ke 20-an. Jadi seperti itu. Oke, sebelumnya izin follow up. Lalu untuk kegiatannya, untuk mentoringnya selama seminggu satu kali, apakah sudah mempunyai konsep? Apakah misalkan minggu pertama khusus untuk pembahasan keagamaan, dan minggu kedua apakah ada mentoringnya tuh lebih fokus ke misalkan have fun terkait keolahragaan, atau ada konsep lain, Kak? Oke. Mungkin ini yang ditanyakan adalah konsep teknis pada mentoring. Dari saya sendiri mungkin perlu ada konsultasi terlebih dahulu kepada dosen agama. Mungkin kepada Pak Arif, apakah bisa dibantu menjawab? Oke, baik. Untuk tema nanti akan dibagi ya
Jadi nanti akan diberikan tema-tema beberapa tema yang mungkin bisa diberikan setiap pertemuan. Jadi nanti di beberapa materi dan ada buku ini modulnya ya. Beberapa materi sudah disusun Mas Zidan ya. Nanti tinggal dijadikan e-book, jadi biar nanti para mentoring bisa terbekali oleh beberapa materi. Jadi nanti bisa sudah terbagi dan sudah diberikan panduan dari FKMI ya. Dari FKMI nanti akan diberikan panduan buku untuk pertemuan, dan kalau misalkan nanti ada bentuk yang lebih, saya kira di kayak TRKI gitu ya sudah berjalan mentoring beberapa materi dari kakak kelas ke adik kelasnya. Nah, cuman ini nanti khusus kita itu di agama, materi agama. Yang mendukung beberapa tema besar yang ditugaskan dari Bapak Dekan, yaitu tentang seperti kejujuran dan sebagainya yang tadi sudah disampaikan oleh Mas Mahesa. Nah, nanti akan diterjemahkan lagi dalam pertemuan, setiap pertemuannya seperti itu. Jadi nanti ada panduan dari untuk bagi mentor untuk menyampaikan ke adik-adik kelasnya. Seperti itu, Mas Reza ya. Ya, jadi nanti tidak tidak menyibukkan, menambahi kesibukan Mas Reza dalam mencari materi dan sebagainya. Jadi nanti sudah diberikan materi, buku modul dan sebagainya. Jadi nanti bisa bahan-bahan itu bisa disesuaikan dengan materi pas pertemuan-pertemuan diadakan di prodi masing-masing. Seperti itu Mas Reza. Baik Pak, terima kasih atas jawabannya Pak. Oke. Mungkin yang ditakutkan calon mentor ini harus membuat materi gitu mungkin, atau seperti apa? Mungkin dari gambaran Mas Reza tadi. Enggak Pak, kalau yang saya alami, kebetulan saya kan di Insani Pak. Jadi mentoringnya tuh misalkan di minggu pertamanya itu fokus terkait materi pemahaman agama, dan minggu kedua lebih ke ini Pak, lebih ke have fun berolahraga bareng-bareng gitu Pak. Jadi dalam mentoring tersebut gak bosen gitu Pak istilahnya. Oh, metode dan bentuknya ya. Oh iya, bisa Mas, betul bisa. Tidak melulu di ruangan gitu, tidak ya. Jadi nanti bisa disefahamkan mungkin kalau Mas Reza dapat 15 orang. Nah, kita materi ini besok pertemuan ini kok sepertinya enak, mungkin di jogging track atau mana bisa saja ya. Nah, cuma nanti materinya akan dibagikan dan diberikan beberapa modul dan panduan oleh Mas Zidan dan teman-teman. Jadi nanti tidak kebebanan buat materi sendiri gitu. Itu Mas Reza. Kalau bentuknya bisa seperti itu Mas Reza, jadi lebih santai ya, lebih menarik juga untuk, jadi tidak melulu di masjid terus ya, atau di ruang kelas gitu. Bisa seperti itu, bagus itu metodenya ya. Oke, bisa dilanjut. Baik, terima kasih banyak kepada Bapak Arif dan juga Saudara Mahesa atas jawabannya. Untuk Saudara Reza, apakah sudah terjawab atau masih ada yang ingin ditanyakan? Sudah Pak. Baik, terima kasih atas pertanyaan yang diberikan. Apakah ada lagi yang masih mau bertanya?
Mbak Nafisa, ini ada yang bertanya. Baik, kepada Saudara Ramzi Darmawan dipersilahkan. Oke, baik. Sebelumnya terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin bertanya, di tiap prodi kan di sini ada pembagian mentor yaitu sebanyak 10 orang, yaitu 5 orang perempuan dan juga 5 orang laki-laki. Nah, untuk pembagian mentor tersebut, apakah nantinya itu per orang itu membimbing tiap kelompok atau masing-masing kelompok? Oke, mungkin langsung dijawab aja ya. Sebelum saya jawab, saya sedikit make sure terlebih dahulu maksud dari Saudara Ramzi ini satu orang memegang satu kelompok gitu ya? Iya, betul. Ya, terkait pementor tiap prodi itu kan ada 10 untuk saat ini, yaitu benar yang Ikhwannya 5 orang dan Akhwatnya 5 orang. Nantinya akan kami berikan kelompok di event yaitu VIP Dev Islamic Orientation yang outputnya adalah mahasiswa baru Universitas Islam Universitas Diponegoro Sekolah Vokasi dari angkatan 2026. Nah, untuk plottingannya sendiri nanti untuk Ikhwan kelompoknya akan kami berikan sesama Ikhwan gitu. Jadi untuk total yang di-mentoringin adalah menyesuaikan dari mahasiswa prodinya masing-masing. Jadi seperti itu. Apakah ada feedback dari Saudara Ramzi? Mungkin itu aja. Terima kasih atas jawabannya. Ya, mungkin menambahi sedikit. Bisa jadi nanti apa namanya, kalau untuk menghilangkan kejenuhan ya, itu di tingkat prodi itu dari 10 mentor itu bisa rolling barangkali kalau memungkinkan juga bisa ya. Misalkan ini ada tema yang keahliannya ini nih orang ini gitu. Nah, nanti bisa bareng-bareng gitu kan. Misalkan ada tahsin gitu kan, ada tahsin. Oh, ini sudah bisa apa dari SBUB tahfidz misalkan. Nah, nanti bisa dijadikan satu, kemudian apa nama bareng-bareng di satu prodi itu. Nah, bisa jadi seperti itu. Jadi tidak kaku ya. Nanti bisa di prodi itu dibuat sedemikian rupa, menarik dan tidak membosankan itu ya. Jadi tidak kaku itu. Walaupun memang untuk penilaiannya nanti satu mentor itu punya tanggungan evaluasi khusus beberapa orang mentoringnya. Nah, seperti itu. Tetapi dalam pelaksanaannya mungkin untuk menghindari kejenuhan atau penguasaan materi yang khusus seperti tadi bisa di dirollingkan gitu ya, diganti metode, diganti mentornya yang lebih penguasaan materi khusus tadi. Mungkin gambarannya seperti itu, Mas Mahesa dan Mas Ramzi. Baik, terima Baik, terima kasih kasih, kepada Pak. Baik, terima kasih kepada Saudara Mahesa dan Bapak Arif atas jawaban yang telah diberikan. Apakah masih ada yang ingin bertanya lagi? Boleh langsung raise hand aja atau bisa menuliskan pertanyaannya di kolom chat.
sudah tidak ada ini, nanti bisa dilanjut aktifin di WA grup calon mentor ya. Jadi nanti tanya-tanya di sana juga boleh. Tidak tertutup saat ini saja. Baik. Apabila sudah tidak ada lagi pertanyaan, maka kita akan menutup sesi diskusi pada sore hari ini. Namun, sebelum acara ditutup, kita akan melaksanakan sesi dokumentasi bersama terlebih dahulu. Maka dari itu, kepada seluruh peserta, bagi yang belum menyalakan kameranya dimohon untuk bisa menyalakan kameranya apabila memungkinkan. Baik, sekali lagi dimohon kepada seluruh peserta, apabila memungkinkan untuk menyalakan kameranya, dimohon untuk bisa menyalakan kameranya. Karena kita akan memulai sesi dokumentasi. Baik, boleh ditampilkan pose terbaiknya teman-teman, dan kita akan melakukan hitung mundur. Kepada panitia yang bertugas, dimohon untuk bisa mengambil gambar untuk sesi dokumentasi. Aku hitung, 3, 2, 1. Senyum. Baik, sekali lagi. Tiga, 2, 1. Senyum. Baik, terima kasih. Alhamdulillahirrabbilalamin. Demikianlah seluruh rangkaian kegiatan VIP Dev Mentor Academy 2026 pada sore hari ini telah kita laksanakan. Kami mengucapkan terima kasih kepada narasumber, tamu undangan, panitia, serta seluruh peserta yang telah berpartisipasi dan hadir pada kegiatan sore hari ini. Apabila selama saya memandu acara terdapat kekurangan maupun kesalahan tutur kata, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa pada pertemuan VIP Dev Mentor Academy berikutnya. Terima kasih dan selamat sore. Sore, terima kasih. Terima kasih, Kak.